Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Soleha dengan NIM E1C02510051. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Mataram dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Serigala dan 7 Anak Kambing, atau dalam bahasa Inggris disebut The Wolf and the 7 Young Goats. Dongeng ini merupakan salah satu dongeng fable yang pertama kali diterbitkan oleh Brothers Grimm atau Grimm bersaudara, yakni Jacob dan Wilhelm Grimm pada tahun 1812. Baiklah, langsung saja saya bacakan dongengnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor induk kambing dan ke-7 anak-anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ke-7 anak-anaknya sangatlah menggemaskan. Mereka terdiri dari 4 kambing betina dan 3 kambing jantan. Sang induk sangat menyayangi anak-anaknya dan akan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Suatu hari, sang induk ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi, dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Dia kemudian akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Serigala memiliki suara yang dalam dan kaki yang berwarna abu-abu. Oh, anak-anakku sayang, serigala bisa memakan kalian semua, ujar sang induk kambing. Baik, Ma, saat kau pulang, perlihatkan kakimu. Jika kami yakin itu adalah kakimu, kami akan membuka pintunya, jawab anak-anak kambing. Induk kambing kemudian berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan mencari mangsa. Serigala itu bersembunyi di balik pohon. Dengan sabar dia menunggu induk kambing pergi meninggalkan rumah. Begitu induk kambing pergi, serigala jahat mengetuk pintu rumah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Tok, tok, tok. Bunyi serigala mengetuk pintu. Siapa itu? Tanya anak-anak kambing di dalam rumah. Anak-anakku sayang, ini aku, indukmu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya, kata serigala yang berbohong. Hei, tunggu! Aku tahu suara itu. Itu suara si serigala. Ingat, apa yang Mama bilang? Ucap salah satu anak kambing. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk pintu untuk mencoba kesempatannya lagi. Tok, tok, tok. Kambingku sayang, aku terjebak di luar. Ayo, bukakan pintunya. Aku sangat lelah. Aku membawakan banyak makanan untukmu,
Kenapa kau membuat indukmu menunggu di luar? Ujar serigala yang kali ini meninggikan suaranya agar terdengar seperti induk kambing. Itu terdengar seperti suara Mama, tapi kita harus yakin. Ma, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang kita sudah bicarakan. Perlihatkan kakimu, minta salah satu anak kambing. Serigala kemudian menjulurkan kakinya. Tentu saja, setelah melihat kaki yang gelap, kambing-kambing menyadari kalau kaki itu adalah kaki serigala. Pergi kau bukan mama kami. Kaki mama berwarna putih, putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini. Tidak akan, teriak kambing yang tertua. Grrr, serigala menjadi sangat marah. Dia pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia akan kembali ke depan pintu dan menaburi kakinya dengan tepung yang membuatnya menjadi warna putih. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian kambing-kambing kecil tidak akan bisa lolos dariku, kata serigala dengan penuh tekad. Tapi serigala melupakan satu hal. Kambing-kambing kecil itu sangatlah pintar. Ketika serigala mengerikan terus mondar-mandir di depan pintu rumah mereka, ketujuh anak kambing sedang membuat rencana. Saudara-saudaraku, aku punya perasaan. Menurutku, serigala ini tidak akan menyerah dengan mudah dan dia akan berusaha untuk menipu kita. Jika serigala itu datang lagi, bahkan jika melihat kaki putih, kita akan mengintip dari bawah pintu. Jika itu memang Mama, kita akan bisa mencium baunya bahkan dari balik pintu, kata kambing tertua. Kambing-kambing kecil berkumpul dan saling membisikkan rencana satu sama lain. Lalu mereka semua memiliki tugas yang berbeda-beda. Dengan semangat, serigala mengetuk pintu dengan kaki putihnya yang dilumuri tepung. Tok, tok, tok. Kali ini serigala yakin bisa menipu kambing-kambing itu. Anak-anak, ayo, aku induk kalian. Lihat, apa yang kubawakan untukmu. Jika kau buka pintunya, aku punya hadiah untuk kalian semua. Ini kakiku yang seputih salju. Lihat dari bawah pintu. Kau lihat itu? Kau bisa lihat kakiku yang seputih salju itu? Ujar serigala sambil memasukkan kakinya ke lubang pintu. Saat para kambing melihat kaki itu dengan hati-hati, mereka menyadari kakinya terlalu besar untuk kaki induk mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar. Saudara-saudaraku, itu si serigala, bukan mama kita. Ayo kita laksanakan rencana kita, bisik salah satu kambing. Baik, Ma, aku akan membukakan pintunya sekarang, ujar kambing kecil yang menunggu di dekat pintu. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang berbeda-beda. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam oven. Ada yang bersembunyi di balik gorden, dan ada juga yang pergi ke atap. Akhirnya, si kambing kecil yang tahu ini sudah waktunya perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi, dan akhirnya pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka, kau boleh masuk. Pintunya yang menandakan serigala sudah masuk ke dalam rumah. Namun serigala kaget menemukan rumah itu kosong. Dia tidak melihat satupun kambing. Tiba-tiba serigala melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya dan mengangkat selimut itu. "Kena kau! Kau pikir kau bisa menipuku?"
Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku, ujar serigala yang berusaha mencekram anak-anak kambing. Nih, rasakan, ujar kambing tertua yang bersembunyi di balik selimut itu. Di tangannya ada botol cabai pedas. Ah! Ah! Teriak serigala yang kesakitan karena matanya terkena cabai. Dan kambing di bawah tempat tidur menuangkan sebotol minyak di kaki serigala, dan sebotol minyak itu bertumpahan kemana-mana. Ah! 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 Serigala teriak dengan wajah yang terbakar. Jadi dia tidak bisa melarikan diri di lantai yang licin dan akhirnya terjatuh di lantai tersebut. Karena berlumuran minyak yang sangat banyak, serigala itu pun berguling-guling ke arah pintu mencoba untuk kabur. Tolong! Tolong! Aku terbakar! Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku terbakar! Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mohon serigala. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu akibatnya jika dia mencoba menipu kita, ujar anak kambing yang bersembunyi di dalam jam besar. Mendengar suara itu, yang lain pun mulai melempari serigala dengan tomat yang mereka simpan di ruang tengah dari dalam lemari pendingin, dan juga kelereng yang mereka mainkan ke arah serigala agar dia tidak bisa lari di lantai yang licin. Kambing yang berada di atap menuangkan seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan untuk mencoba keluar. Serigala itu berusaha menyelamatkan diri darinya. Aku tidak akan pernah datang ke rumah itu. Aku terbakar karena cabai yang mereka lempar ke wajahku. Aku kedinginan karena air dingin yang berlumuran tomat. Aku juga adalah tomat yang beku, kata serigala yang mengeluh. Aku tidak pernah membayangkan kambing-kambing kecil akan bisa menipuku. Apakah aku sudah terlalu tua, atau kambing-kambing itu sudah menjadi sangat pintar, ujar serigala yang berbicara dengan dirinya sendiri. Menjelang malam, induk kambing kembali dari pasar. Dia membawakan buah-buahan dan sayuran untuk anak-anak kambing agar mereka bisa sehat. Masing-masing mendapatkan buah yang berbeda-beda. Induknya tidak melupakan satu pun dan memilihnya dengan hati-hati. Saat dia tiba di depan pintu, dia melihat jalan masuknya basah. Dia melihat ke atas dan tidak ada awan di langit dan tidak ada hujan. Dia mengetuk pintu dan memanggil ketujuh anak-anaknya. Anak-anakku, aku pulang. Buka pintunya. Aku sangat lelah. Ada banyak tas di tanganku. Aku juga punya kejutan untukmu, ujar induk kambing. Perlihatkan kakimu, ucap salah satu anak kambing. Induk kambing pun menjulurkan kakinya di bawah pintu, dan kambing-kambing kecil langsung bisa mengenali suara dan kaki induknya. Mereka langsung membuka pintu. Sang induk kambing pun berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat berantakan. Cabai dan tomat bertebaran di lantai dan perabotan berantakan. Induk kambing sangat ketakutan. Astaga, apa yang terjadi di rumah ini? Apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana. Apa kalian baik-baik saja? Tanya induk kambing yang panik. Kambing-kambing kecil kemudian menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Sang induk sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Sekali lagi, sang induk menyadari betapa pintarnya anak-anaknya. Kemudian, bersama-sama mereka membersihkan rumah dan makan malam. Anak-anak yang pintar, aku sangat menyayangi kalian. Hari ini kalian sangat hebat. Kalian bekerja sama dan mengalahkan serigala jahat. Aku sangat bangga pada kalian. Ini sangat membuatku bahagia bisa menjadi induk dari kambing-kambing yang pintar,
ujar induk kambing sambil mencium dan memeluk mereka satu persatu. Keesokan harinya, mereka pergi ke polisi untuk melaporkan serigala itu. Mereka memberitahu polisi hutan tentang apa yang terjadi. Polisi hutan memberi selamat kepada para kambing kecil atas keberanian dan kepintaran mereka. Dia bahkan memberitahu bahwa mereka bisa jadi polisi hutan saat besar nanti. Para kambing sangat senang mendengar hal itu. Serigala itu ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dia dihukum untuk tidak pernah kembali lagi. Ketujuh kambing kecil hidup bahagia, saling melindungi seperti yang selama ini diajarkan oleh induk mereka. Dari kisah ini, pesan moral yang dapat dipelajari adalah kita tidak boleh membiarkan orang asing untuk mendekati kita, terlebih lagi jika tidak ada orang tua kita yang menemani. Dan kemudian, kerjasama ketujuh kambing itu juga mengajarkan kita untuk kompak dan saling melindungi satu sama lain. Sekian dongeng serigala dan ketujuh anak kambing. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.